Ya, jarang sekali artikel ilmiah itu menggunakan buku. Kenapa? Karena buku itu berangkatnya tidak berdasarkan penelitian, ya, tidak berdasarkan penelitian. Maka kalau dia tidak berdasarkan penelitian, maka itu adalah buah pikir biasanya. Ya, misalnya kami sebagai dosen ini setiap tahun diminta untuk menulis buku monograf, buku referensi, book chapter, ya, yang di mana buku-buku tersebut berasal dari buah pikir, tidak hanya kami sendiri ya, tapi dari mahasiswa. Misalnya tugas mahasiswa sudah ditentukan judul besarnya itu apa. Tapi kalau penelitian yang dia mengambil dari katakan sekarang di 2023, mundur 5 tahun ke belakang berarti di 2018. Nah, itu kategori up to date ya, up to date. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin artikelnya dilirik oleh editor dan reviewer, gunakan jurnal-jurnal internasional. Nah, jurnal-jurnal internasional. Kalau di jurnal nasional, kebanyakan itu apa namanya, bukan tidak dilirik ya, oleh mereka itu dianggap tidak menjadi referensi yang global ya. Nah, tapi kalau di jurnal internasional, apalagi sudah terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi itu maksudnya dipublikasikan di Scopus, di WOS, ya gitu ya. Kemudian di Thomson Reuters, gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Gitu ya, Bu ya. Jadi referensinya harus dimaksimalkan berupa artikel jurnal. Iya, betul sekali. Oh, Kalau jadi bisa yang dimaksud. buku dikurangi, Bu. Hmm. Buku dikurangi. Ya, bukan dihilangkan ya, dikurangi. Karena ada buku yang aslinya, buku asli misalnya buku pengembangan ya, itu banyak sekali orang menggunakan board and goal gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga. Sementara buku board and goal ini sudah lama sekali, tapi itu buku aslinya Bapak Ibu. Nah, kalau buku itu buku aslinya, semakin lama semakin bagus. Kalau itu buku aslinya ya, maksudnya buku aslinya Mhm. pertama Berarti kali yang belum dikembangkan oleh orang lain. tidak masuk definisi reference usang berarti kalau buku asli gitu ya. Tidak, tidak. Kalau Oke. dia itu buku asli dan pertama kali terbit. Iya, kan banyak ya dok ya, misalnya kalau di bidang pendidikan kan saya kebetulan sedang meneliti tentang tugas perkembangan misalnya, tugas perkembangan Harlock, itu kan buku-buku lama yang 2 tahun berapa gitu. Mm-mm. Tidak Jadi apa-apa, boleh-boleh saja kalau itu. Tapi tentu nanti akan terbatas biasanya. Akan memiliki keterbatasan. Saya yakin pasti Ibu memiliki keterbatasan. Nah, begitu sudah mengemukakan pendapat Harlock itu tadi ya, nah pasti nanti akan didukung oleh teori-teori lain. Kalau saya contoh begini, Bu. Kalau Ibu mengambil teori tentang pendidikan, satu, pasti saya akan menyarankan ke autor memiliki 5 referensi terkait dengan kajian itu. Pendidikan, menurut siapa gitu ya? Misalnya menurut Sufi, menurut siapa lagi? Rudy, menurut Ana, menurut siapa? Jones, dan seterusnya. Jadi harus 3 banding 2. Jadi 3 internasional, 2 nasional. hmm. Nah, itu harus kuat. Kalau tidak, maka dia akan berbalik lagi atau direvisi maksudnya ya, direvisi. Begitu. Terima kasih Pak Dokter. Baik, ada lagi mungkin dari teman-teman silakan. Ya, bismillah, suci Pak Dokter. Mangga Bu Suci. Terkait reference juga Pak Dokter, minimal berapa reference itu yang pertama. Yang kedua itu memang kalau mau cari reference jurnal itu kita langsung ketik aja ya di Google atau ada tips dan trik lagi gitu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Suci. Untuk tips dan triknya tentu Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi Google Scholar ya. Saya meyakininya sudah gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu cukup mengetikkan itu saja. Saya kasih contoh stop share dulu ya.
Tampilannya sudah full belum? Belum. Sudah, Dok. Oke. Nah, sehingga di sini biasanya Bapak Ibu, kalau saya menggunakan ini yang paling mudah saja ya, yang paling mudah saja. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari tentang development educational technology, tinggal di search saja. Lalu di sini ada rentang waktunya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mencari rentang dari berapa ke berapa? 2018 sampai 2023. Pembahasannya tentang development educational technology. Oke, ini adalah pengembangan teknologi di bidang pendidikan. Lalu di sini ada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengklik langsung di judulnya atau Bapak Ibu ingin melihat referensinya dulu. Jadi klik salah satu. Misalnya di sini, klik kutip gitu ya. Nah, yang menerbitkan adalah Born, M, Zawachi Richard, Nicholas, dan seterusnya. Tahun 2019. Tinggal dilihat. Tahun 2019. Up to date. Oke. Lalu apa yang dibahas oleh dia? Tentang revisiting 5 decade of educational technology. Ini kalau dikaji tentang bahan di judul saya, tidak semuanya bisa masuk. Lalu kita lihat di sini ada educational technology research. Jadi ini yang akan kita ambil Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy ya, kemudian dipastekan di Word boleh, di Notepad boleh sebagai reference ya. Setelah itu Bapak Ibu boleh mengunjungi di sini. Nah, silakan Bapak Ibu ingin melihat ya. Nah, jurnal itu ada jurnal yang berbayar, ada jurnal yang tidak. Akses from IP address tidak diperkenankan. Lalu misalnya ke jurnal yang lain saja. ResearchGate sudah pasti ya. Kalau ResearchGate, Springer. Nah, kalau Springer ini sudah pasti topnya ya, topnya dalam pencarian. Nah, jurnal itu ingat Bapak Ibu ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya. Mudah-mudahan terlihat sama ya tampilannya mudah-mudahan. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya ingin mencari apa? Engagement and Educational Technology, Educational Management, boleh silahkan. Nah, Bapak Ibu tinggal menentukan keywordnya. Keywordnya saja. Yang penting keywordnya saja. Keywordnya disesuaikan dengan apa? Dengan judul penelitian Bapak Ibu. Gitu ya, Bu Suci. Baik, Bu Suci hadir ya? Masih ada. Oke, baik. Bagaimana? Sama bertanya jumlahnya, Ustaz. Jumlahnya ya. Jumlahnya kalau di artikel nasional itu bervariatif ya. Tapi kami sudah menentukan standar biasanya. Kalau di jurnal Sinta 3 ya, Sinta 4 itu 3 sampai 4 kajian pada satu pokok bahasan ya. 3 sampai 4 pada sub pokok bahasan. Nah, nanti di pokok bahasan selanjutnya ditambahkan lagi referensinya. Saran saya tadi itu ya Bapak Ibu, gunakan referensinya yang dari luar negeri ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan referensi dari luar negeri, biasanya nanti akan terlihat tuh di daftar pustaka kita. Nah, begitu ada diakses di Wiley misalnya, kemudian di Elsevier, kemudian diakses lagi di Thomson Reuters, di WAS, dan seterusnya. Nah, itu menjadi nilai positif bagi Bapak Ibu dalam mempublikasikan artikel. Gitu ya, Bu Suci, baik. Siap, terima kasih dok. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu.
Oke, sekarang dari aspek bahasanya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang daftar pustaka, sekarang dari aspek bahasanya. Ingat ya. Lalu dalam pengutipannya, mumpung saya ingat lagi, daftar pustaka itu, teknik pengutipannya jangan salah nanti Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua. Jangan menggunakan manual ya, misalnya ya, Suci, 2020 gitu ya. Langsung dibuat manual seperti itu. Ah, itu salah. Sudah pasti salah. Kursor itu begitu diarahkan ke pendapat para ahli tersebut, maka biasanya kalau menggunakan aplikasi atau menggunakan tools, dia langsung akan ngeblok otomatis. Ya, nanti warnanya langsung akan berubah. Ya, langsung akan berubah. Pak, kalau tadi biasanya abstrak, saya susah sekali menyusun abstrak ini. Untuk mengepaskan 250 kata sampai 300 kata itu susah. Karena apa? Karena kebanyakan penulis itu membuatnya pendahuluan dimasukkan. Lalu apa lagi? Latar belakang sampai rumusan masalah pernah saya lihat. Rumusan masalah dimasukkan, tujuan dimasukkan. Ya nggak perlu gitu. Ya nggak perlu. Nah itu makanya space-nya habis. Sekarang kita lihat pada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa. Pemilihan kata itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang yang tidak formal, harus formal. Lalu kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Nah, biasanya kan menunjukkan apa gitu ya. Penyusunan kalimat haruslah disusun secara sistematis. Kalau sudah sistematis itu pasti berurutan dan tidak mungkin lompat-lompat, ya. Tidak mungkin lompat-lompat. Nah, ini menjadi catatan bagi penulis. Lalu pengembangan paragraf. Kalau mengambil dari ya pendapat para ahli, jangan langsung plek-pleknya langsung dia kopikan saja di situ. Ya, ambil pendapat misalnya Bu Nadia ambil gitu ya, masukkan di kajian teori tanpa ada pembahasan apapun ya. Jadi langsung ngambil saja masukkan situ. Itu namanya tinggal memindahkan saja ini taruh sini gitu. Tanpa ada di parafrase lagi di bawah. Maka menurut pendapat para ahli di atas bahwa apa-apa ya dijelaskan. Jadi tidak boleh hanya pendapat para ahli. Oke, ini dari aspek bahasa, langkah-langkah membuat karya tulis. Nah, ini berangkatnya pasti dari ide. Kalau saya berangkatnya dari masalah biasanya. Nah, maka kalau yang tidak punya masalah itu harus dipertanyakan. Hidup aja sudah banyak masalah ini, nah, gitu kan kurang lebih seperti itu ya. Pak, saya susah sekali, banyak sekali mahasiswa itu, baik mahasiswa S2 maupun S3 ya. Pak, saya susah sekali mencari masalah. Bapak datang ke sini aja udah bawa masalah sebenarnya. Nah, itu bisa diteliti sebenarnya, ya. Bapak Ibu datang ke kami aja sudah bawa masalah. Nah, ini bisa diteliti sebenarnya. Bisa diteliti. Lalu setelah itu apa? Pengembangan ide. Ya. Ide itu harus muncul. Kalau saya tuh sambil nyetir gitu ya, sambil lihat jalan kiri kanan gitu, oh bisa nih diteliti gitu. Nah, lalu lihat lagi, oh proses penulisan. Saya dulu untuk mengkaji ini saya kira susah ya, ternyata enggak juga. Kalau Bapak Ibu nanti pelajari namanya metode penelitian, itu matangkan Bapak Ibu. Ya, matangkan itu Bapak Ibu mau buat penelitian apapun saya jamin bisa. Nah, lalu kalau ada mata kuliah metode penelitian, duduklah paling depan. Banyaklah bertanya. Pak malu pas mata kuliah itu aja. Setelah itu ya ilmunya banyak. Saya dulu selalu bertanya, siapa yang belum punya judul penelitian? Nah, kata dosen saya dulu di Jogja ya. Nah, siapa yang belum punya judul penelitian? Saya Pak. Apa masalahmu? Oh saya di SMK saya seperti ini.